Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albert Junus Pandono Marpaung dari kelas 11 Sains 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan literasi digital tugas PPKN dengan materi Bhinneka Tunggal Ika dan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Pertama ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang diambil dari bahasa Jawa kuno, yaitu buku Kitab Sutosoma karangan Empu Tantular. Semboyan ini juga digunakan pada masa kerajaan Majapahit yang waktu itu memiliki banyak keragaman sebagai alat pemersatu dan juga alat toleransi kerajaan tersebut. Melihat kesamaan kondisi bangsa Indonesia dan juga kerajaan Majapahit yang sama-sama memiliki keberagaman, maka bangsa Indonesia memilih kalimat tersebut menjadi semboyan bangsa. Pertama kali, kalimat Bhinneka Tunggal Ika disebutkan dan diusulkan oleh Muhammad Yamin pada sidang PUPU PKI pertama yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Kalimat lengkap dari kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari kitab Sutasoma adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Secara etimologi, Bhinneka Tunggal Ika terdiri dari 3 kata, yaitu Bhinneka yang artinya berbeda, beragam, atau bermacam-macam. Yang kedua ada tunggal yang artinya satu. Yang ketiga ada ika yang artinya itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda itu tetap satu. Secara terminologi, Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu selanjutnya ada materi tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Jadi suatu negara itu terdiri dari rakyat. Rakyat adalah semua orang yang bertempat tinggal, menetap atau sementara di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu. Rakyat berdasarkan status hubungannya dibagi menjadi dua, yaitu hubungannya dengan daerah tertentu dan hubungannya dengan pemerintah negaranya. Rakyat berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu dibagi menjadi dua, yaitu penduduk dan juga bukan penduduk. Penduduk adalah sekumpulan manusia yang secara sah bertempat tinggal tetap di suatu wilayah, negara, kota, dan daerah, yaitu dengan memiliki surat resmi untuk tinggal di wilayah tersebut. Biasanya dibuktikan dengan KTP, kartu tanda penduduk, ya sebagai syarat administratif. Lalu yang kedua itu bukan penduduk. Bukan penduduk adalah orang yang berada dalam suatu wilayah negara dan tidak bertujuan untuk tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Misalnya seperti wisatawan dan juga pekerja asing. Lalu ada rakyat berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negaranya dibagi menjadi dua, yaitu warga negara dan juga bukan warga negara. Warga negara adalah setiap orang setiap orang yang berdasarkan hukum merupakan anggota penuh warga dari suatu negara. Ia memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan kesetiaannya sebagai warga negara. Yang kedua, bukan warga negara. Bukan warga negara adalah orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu, orang asing atau warga negara asing, tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun harus tetap tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Misalnya seperti duta besar, para pekerja asing, dan sebagainya. Aturan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga undang-undang yang mengatur kewarganegaraan ada dua, yaitu misalnya UUD 1945 pada pasal 6 ayat 1 yang bunyinya seperti ini. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Lalu yang berdasarkan dengan undang-undang ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang inti dari pasalnya adalah dimanapun anak lahir selama orang tuanya merupakan orang bangsa Indonesia asli, maka status kewarganegaraannya akan tetap menjadi warga negara Indonesia. Lalu ada menentukan warga negara berdasar asas. Berdasarkan asas menentukan warga negaranya. Asas penentuan warga negara dibedakan menjadi dua, yaitu ius soli dan juga ius sanguinis. Ius soli itu berasal dari dua kata dari bahasa Latin, yaitu jus yang dibaca ius
yang artinya hukum, dan solum yang artinya tanah. Ius soli artinya adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat dilahirkannya seseorang. Negara yang menganut sistem asas ini adalah Jepang, Pakistan, Korea, Brazil, dan Amerika Serikat. Lalu yang kedua ada ius sanguinis. Ius sanguinis itu berasal dari dua kata dari bahasa Latin, yaitu jus yang dibaca ius yang artinya hukum, dan sanguinis yang artinya darah. Jadi ius sanguinis artinya adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah keturunan seseorang. Negara yang menganut sistem asas ini adalah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Cina. Nah, ini permisalan misalnya jika seseorang itu lahir di suatu negara soli atau sanguinis. Misalnya suatu orang itu mempunyai orang tuanya itu sanguinis, dua-duanya. Lalu anaknya lahir di eh, sanguinis juga, negara sanguinis juga. Maka anaknya tersebut akan menganut sistem asas sanguinis. Maka anaknya memiliki satu kewarganegaraan jika orang tuanya berasal dari negara yang sama, atau dua kewarganegaraan bila orang tuanya berasal dari negara yang berbeda. Lalu jika orang tuanya salah satunya sanguinis dan salah satunya soli, dan anaknya lahir di negara sanguinis, maka anaknya akan menganut sistem asas sanguinis juga. Maka anaknya memiliki satu kewarganegaraan berdasarkan orang tua yang sanguinis. Lalu ada jika orang tuanya soli dan anaknya lahir di negara sanguinis, maka anaknya akan apatrid atau tidak memiliki kewarganegaraan. Namun pada saat dewasa bisa memiliki kewarganegaraan dengan naturalisasi. Lalu jika kedua orang tuanya soli dan anaknya lahir di negara soli, maka anaknya memiliki satu kewarganegaraan berdasarkan negara tempat dia lahir. Lalu jika orang tuanya soli dan sanguinis dan anaknya lahir di soli, di negara soli, anaknya akan bipatrid atau anaknya memiliki dua kewarganegaraan berdasarkan tempat dia lahir dan juga salah satu keturunan dari orang tuanya. Lalu ada jika orang tuanya sanguinis kedua-duanya dan anaknya lahir di soli, maka dia memiliki kemungkinan untuk bipatrid atau multipatrid. Dia akan bipatrid jika orang tuanya berasal dari negara yang sama. Jadi berdasarkan tempat dia lahir dan juga keturunan orang tua. Lalu atau dia juga bisa multipatrid jika orang tuanya berasal dari negara yang berbeda. Jadi dia sistem asasnya menganut sistem asas berdasarkan tempat dia lahir dan juga keturunan kedua orang tuanya. Lalu dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah lazim menggunakan dua style cell atau dua sistem. Yang pertama ada style cell aktif, yaitu naturalisasi biasa, dengan melakukan aturan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara berdasarkan keinginan seseorang itu sendiri. Jadi tanpa ada bujukan dari negara itu. Jadi berdasarkan niatnya si orang itu sendiri untuk menjadi warga negara itu. Lalu kedua ada style sel pasif, yaitu naturalisasi istimewa, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif. Gitu. Lalu berkaitan dengan kedua style sel tadi, seseorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya memiliki hak-hak sebagai berikut. Yang pertama ada hak opsi. Hak opsi adalah hak untuk memilih suatu warga negaraan dalam style sel aktif. Lalu yang kedua, hak repudiasi adalah hak untuk menolak atau menerima suatu kewarganegaraan dalam style sel pasif. Ya, jadi mungkin segitu saja literasi digital tugas PPKN saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.